Kami bersepakat malam ini untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Kami mengimani bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami diberkati, kami hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan setiap hari. Bapak, terima kasih buat malam ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami, untuk kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bersorak bagi nama Yesus. Dan sekarang juga kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah sekarang ini Tuhan kami siapkan hati kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, untuk kami diajar, untuk kami dididik oleh firman Tuhan. Urapi setiap kami pada malam ini supaya firman-Mu yang kami dengar itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu, mampukan hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa ini, tapi kami percaya, hamba-Mu percaya dengan kemampuan Tuhan, hamba bisa menyampaikan apa yang Kau taruh dan Kau inginkan bagi umat-Mu untuk didengar. Terima kasih, kami tidak mengizinkan satu kuasa apapun yang bukan kuasa Tuhan ada di ruangan ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Semua kuasa yang bukan dari Tuhan kami usir keluar. Hanya kuasa Yesus Kristus Tuhan yang kami izinkan bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Salam sehat buat saudara semua. Terima kasih buat Mami Nani untuk kesempatan buat saya boleh ada di tempat ini. Selamat malam juga buat saudara yang streaming dimanapun saudara mengikuti siaran atau online streaming PD Eklesia pada malam hari ini. Saudara, mari kita buka firman Tuhan 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan cepat buat saudara. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Iya. Saya akan bacakan cepat buat saudara dan mungkin PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan. Daud di Kehila judulnya saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ayat 9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini, oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itukah aku ke dalam tangannya? Akan datang ke Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara, ini adalah sebuah kisah perjalanan pelarian Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Dalam Alkitab dicatat ada 16 tempat, ada 16 daerah yang menjadi lokasi pelarian Daud. Nah, salah satunya adalah Kehila. Nah, malam ini kita akan belajar dari apa yang Daud alami, dari apa yang Daud rasakan, dari apa yang Daud gumulkan ketika dia berhadapan dengan situasi yang sulit.
Saudara, hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Ada begitu banyak orang sekarang banyak bertanya atau mulai bertanya, termasuk mungkin saudara dan saya. Karena situasi hari ini semuanya tidak pasti. Tidak ada yang berani memastikan sebuah situasi hari-hari ini. Salah satu contoh, karena saya di sekolah, hari-hari ini setiap hari orang tua sudah mulai banyak yang bertanya. Ketika mereka mendaftar sekolah, ketika mereka juga mulai mendaftar ulang, mereka bertanya, Sir Steve, bagaimana dengan bulan Juli? Apakah sudah bisa sekolah tatap muka? Saya dan Miss Indah selalu bilang belum tahu. Karena memang kami tidak berani berkata, oh pasti Juli tatap muka. Kami belum berani berkata begitu. Walaupun pemerintah punya wacana, walaupun pemerintah punya keputusan bahwa bulan Juli mau tidak mau siswa harus tatap muka. Walaupun dalam sebuah skenario yang terbatas. Tetapi semuanya masih belum pasti, saudara. Kami dari sekolah juga belum berani mengeluarkan sebuah statement apa yang harus kami lakukan dan kami katakan kepada orang tua. Mungkin saudara juga berkata, sampai kapan pandemi ini akan berlalu? Ada yang berani jawab tahun depan atau 2 tahun lagi? Semua pasti akan berkata, nggak tahu sampai kapan, tidak pasti sampai kapan. Tidak ada yang berani memastikan, saudara. Sampai kapan ekonomi akan seperti ini? Sampai kapan orang akan sulit untuk berusaha? Sampai kapan pariwisata akan dibuka lagi? Sampai kapan? Pertanyaannya begitu, saudara. Tapi tidak ada satu orang pun yang berani menjamin bahwa oh pasti tahun depan, oh pasti 2 tahun lagi. Saudara, hidup kita hari-hari ini banyak diwarnai dengan ketidakpastian. Banyak diwarnai dengan tanda tanya besar dalam hidup kita, saudara. Dan saya percaya saudara juga merasakan itu. Saudara punya tanda tanya besar dalam hidup saudara. Saudara punya pertanyaan yang mungkin hari-hari ini terus ditanyakan dalam hidup saudara. Dan mungkin juga saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan sih? Sampai kapan setiap hari kudu pakai masker, Tuhan? Ngap. Ya kan saudara? Gak enak saudara pakai masker tuh tiap hari. Yang wanita ya dandanannya jadi gak kelihatan, saudara. Udah lipstikan mahal-mahal juga gak kelihatan, saudara. Ya kan? Kadang-kadang kalau ketemu orang jadi bingung, siapa ya? Coba dibuka maskernya, oh baru kenal, saudara. Karena mukanya mungkin lupa karena ketutup masker, saudara. Hidup kita hari-hari ini penuh dengan tanda tanya besar, penuh dengan ketidakpastian. Nah, malam hari ini saudara, kita mau belajar dari seorang Daud. Setelah Daud menerima pengurapan raja dari Samuel, saudara, apakah hidup Daud pasti dan dijamin langsung enak, saudara? Tidak, saudara. Ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja, ketika Daud masih berusia muda, hidup Daud tidak ada kepastian, saudara. Kapan dia naik raja naik sebagai ke tahta raja? Karena Saul waktu itu masih jadi raja, saudara. Kapan dia bisa memerintah? Nggak tahu, saudara. Secara nyata Daud diurapi jadi raja, saudara. Tetapi setelah dia terima pengurapan raja, apa yang Daud alami? Dia mengalami yang namanya masa-masa kesukaran. Dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Dia diancam, dia ingin dibunuh, dia difitnah, dia dihianati, dia dijerat, saudara. Hidupnya sulit setiap hari. Yang tadi saya katakan ada 16 tempat pelarian Daud, saudara. Bayangin, Daud itu sudah diurapi jadi raja. Tetapi karena secara fakta Saul masih menjadi raja, ya Daud belum bisa naik, saudara. Tapi apakah Saul tahu Daud sudah diurapi menjadi raja? Tahu, saudara. Tapi kok Tuhan mengizinkan Daud mengalami hidup yang tidak pasti, saudara? Daud mengalami kehidupan yang tidak mudah, saudara. Berbagai macam tantangan dia hadapi. Berbagai macam pergumulan dia hadapi. Bahkan nyawanya, saudara, hampir hilang berkali-kali, saudara. Tuhan masih meluputkan Daud. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Daud hidup. Nah, saudara, ketika Daud lari ke Keila, dia mendengar, saudara, dia mendengar kabar bahwa Keila itu akan diserang oleh Filistin, saudara. Ketika dia dalam kejaran Saul, Daud mendengar bahwa Keila akan diserang oleh Filistin. Dan ketika Daud mendengar ini, saudara,
Daud bukan orang yang cuek, Daud bukan orang yang masa bodoh. Timbul sebuah rasa dalam diri Daud untuk dia menolong Kehila. Maka dia datang kepada Tuhan, saudara, untuk bertanya. Nah, saudara, Kehila itu artinya adalah fortress atau benteng atau kubu pertahanan. Kehila itu bagian dari Yehuda, letaknya sebelah barat laut dari Hebron. Itu enggak jauh perbatasan dengan Filistin. Orang Filistin menyerang Kehila tujuannya untuk menjarah makanan, saudara, di sana. Jadi ketika Daud mendengar dalam pelariannya, dalam kesulitannya, Daud mendengar itu. Kemudian Daud datang sama Tuhan, saudara. Ayat yang kedua saya bacakan lagi buat saudara. Ayat yang kedua berkata, saudara, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tuhan langsung ngomong, saudara. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Ayat yang ketiga, tetapi, ada kata tetapi. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah Daud, sedangkan di sini kita di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat yang keempat, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab Daud sekali lagi, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, ketika Daud terpanggil untuk mengalahkan orang Filistin, menyelamatkan orang Kehila, dia tidak serta-merta langsung berangkat angkat senjata perang. Tidak, saudara. Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, boleh enggak sih kalau saya ini mengalahkan orang Filistin? Boleh enggak kalau saya pergi kalahkan orang Filistin? Tuhan bilang, silakan kamu pergi kalahkan orang Filistin. Ketika Daud mendapatkan lampu hijau dari Tuhan, saudara, ada ayat yang keempat berkata, tetapi orang-orang Daud. Kenapa ayat 4 ini, ayat 3 ini, maaf saudara, ayat 3 ini muncul? Saudara, dalam pasal 22 ketika Daud ada di Gua Adulam, Daud itu punya anak buah, punya orang-orang yang ikut Daud, saudara. Kurang lebih ada 400 orang yang ikut Daud, menjadikan Daud sebagai pemimpin. Nah, yang 400 orang ini bukan orang genah, kalau orang Cirebon bilang, bukan orang yang oke. Kalau saudara baca nanti ayat pasal 22, 400 orang ini orang ruwet, saudara. Orang yang sakit hati, orang yang dikejar-kejar hutang, saudara. Bayangin ya, saudara punya anak buah 400, hampir semuanya bermasalah. Saudara pengen? Boro-boro, satu aja udah keder, saudara, bener gak? Kami di sekolah punya orang tua, kalau punya muridnya 700 plus minus ada sekitar 1000 lebih orang tua, saudara. Dengan berbagai macam tingkah pola dari orang tua. Itu aja kita udah keder, saudara. Ya kan? Nah, saudara, ini Daud setiap hari ketemu 400 orang yang dikejar hutang. Mungkin ngomong sama Daud, Daud, ini pinjaman online saya udah jatuh tempo, gimana ini, harus bayar. Ada yang sakit hati, mungkin diputusin pacarnya, saudara. Mungkin dia habis ribut sama orangnya. Apa gak puyeng, saudara, Daud? Makanya ayat 3 bilang, Daud, kita aja udah susah ini, kita aja udah hidup susah. Kamu mau mikirin orang lain. Kamu mau menyelamatkan Kehila. Pikir lagi. Tapi Daud gak bergeming, saudara. Ayat 4, setelah dia terima informasi ayat yang ketiga, ayat 4, Daud nanya lagi sama Tuhan. Tuhan, gimana nih? Jadi gak nih saya pergi? Ayat 4, saudara, Tuhan menegaskan dengan keras, saudara. Ayat yang ketiga ayat yang kedua Tuhan cuma bilang begini, pergilah, kalahkanlah orang Filistin. Tapi ketika ayat yang keempat, saudara perhatikan, ada kata firman-Nya. Titik 2, bersiaplah. Ada kata apa, saudara? Bersiaplah. Wake up Daud, bersiaplah. Pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan
orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, ini fase di mana Daud pasti berpikir dengan omongan teman-temannya, saudara. Dia pasti berpikir, iya ya benar juga ya, ngapain juga saya melakukan hal seperti ini sedangkan saya pun mengalami kesulitan. Tapi ketika dia datang lagi sama Tuhan, mungkin Daud berharap Tuhan membatalkan firman yang pertama, saudara. Tapi ketika Daud nanya lagi sama Tuhan, nanya lagi yang kedua, Tuhan tidak membatalkan firman-Nya yang pertama tadi. Malah Tuhan berkata, bersiaplah Daud, pergi. Tuh sudah disuruh pergi, saudara. Pergilah ke Kehila dan aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, yang pertama adalah yang kita bisa belajar. Mari kita fokus pada rencana Tuhan. Mari kita fokus pada apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita. Bukan pada masalah kita, saudara. Seringkali ketika saudara punya pergumulan, kehidupan yang tidak pasti, banyak pertanyaan dalam hidup, saudara menghabiskan waktu saudara. Saudara menghabiskan energi saudara, termasuk juga mungkin saya. Hanya untuk memikirkan bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal sebetulnya Tuhan pernah berfirman kepada saudara. Tuhan pernah memberikan sebuah janji kepada saudara. Tetapi saudara sekalian, apa yang saudara dengar dari Tuhan, apa yang saudara terima janji Tuhan sepertinya akan hilang begitu saja. Tertutup dengan apa yang saudara alami hari-hari ini. Saudara, yang menarik adalah kenapa Daud bisa fokus pada rencana Tuhan bukan pada masalahnya. Padahal saudara, kalau mau diurut-urut, tugas mengalahkan Filistin itu bukan tugasnya Daud, saudara. Tugasnya Saul sebagai raja untuk membela orang Kehila. Karena dia raja, punya pasukan. Sedangkan Saul itu fokusnya enggak ke sana, saudara. Saul fokusnya bagaimana dia mengalahkan Daud, bagaimana dia menyingkirkan Daud, bagaimana dia menghancurkan Daud. Itu fokusnya Saul, saudara. Dia enggak pernah tahu dan tidak pernah mau mengerti keadaan orang Kehila. Gak mau tahu, saudara, gimana caranya saya ngancurin Daud. Tetapi ketika Daud tahu pergumulan ini, saudara, dia tahu dia berada pada posisi yang sulit bersama dengan orang-orangnya. Dia gak punya tentara yang besar seperti Saul. Dia gak punya tentara yang punya senjata yang mutakhir, saudara. Dia hanya punya 400 orang yang bermasalah. Tapi Daud tahu, saudara, bahwa dia diurapi jadi raja. Itu ada sebuah plan yang besar dari Tuhan untuk Daud. Maka sebelum dia berangkat, saudara, karena dia tahu kemampuannya, dia tanya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, go, be ready and go. Bersiaplah Daud, pergi. Aku akan mengalahkan orang Filistin. Saudara, percayakan kehidupan saudara kepada apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup saudara semuanya. Ketika Tuhan mungkin memberikan janji, ketika Tuhan memberikan firman, baik secara pribadi atau mungkin lewat hambanya, lewat gembala di tempat ini. Mari saudara kita pegang dengan sungguh-sungguh, mari kita pegang dengan segenap hati, saudara. Walaupun di sekitar saudara itu banyak noise, di sekitar saudara banyak omongan-omongan yang membuat saudara jadi ragu-ragu. Tuhan berkata, Mazmur 91, ya kan, Tuhan akan meluputkan saudara dari segala malapetaka. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tuhan akan memberikan saudara perlindungan yang setiap hari kita deklarasikan. Tetapi karena saudara ada noise, ada orang-orang yang ruwet di sekitar saudara, ada orang-orang yang tidak membangun rohani saudara, maka itu lewat begitu saja dan saudara tidak bisa menikmati itu. Saudara, Daud tahu persis, saudara, 400 orang ini bukan orang yang baik. Bukan orang yang bisa membangun dirinya. Artinya apa, saudara? Artinya Daud sedang berjuang sendiri. Sepertinya, saudara, untuk dia berdiri menghadapi Filistin yang akan dia kalahkan membela orang
orang kehila. Saudara cek orang-orang yang ada di sekitar saudara. Apakah orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang bikin saudara menjadi ketakutan, yang membuat saudara menjadi hilang pengharapan, atau sebaliknya orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang bisa menaikkan semangat buat saudara. Dalam kondisi pandemi seperti ini selalu saya bilang kepada teman-teman yang ketemu, saya bilang, ingat protokol kesehatan, ingat tetap bersukacita. Karena ketika saudara, misalnya saudara sakit, kemudian saudara kepikiran, ya ketemu dengan orang, chatting, gimana nih? Saya batuk pilek nih. Terus temannya langsung bilang begini, hati-hati bro. Saudara pasti stres kan? Dulu kalau saudara pilek batuk santai. Sekarang kalau saudara batuk pilek sudah stres. Kalau ada orang batuk bersin di sebelah saudara, dulu sebelum pandemi saudara paling cuma nengok. Sekarang kalau ada orang batuk 2 kali geser saudara. Benar gak? Kalau ada orang bersin langsung saudara minggir. Kalau dulu kan biasa-biasa aja saudara. Jadi saudara lihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan ragukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun di sekitar saudara ya membuat saudara ragu-ragu. Tapi mari kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Ayat yang keempat bilang begini saudara. Ayat yang keempat. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini jelas sebuah perintah saudara. Walaupun saudara ada dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Walaupun orang-orang di sekitar saudara berkata A, B, C, D, E yang tidak menyenangkan saudara. Yang menakutkan mungkin, tapi pegang ayat 4. Berkatalah Tuhan, bersiaplah. Artinya apa saudara? Hari ini Tuhan mau ngomong buat saudara dan saya. Jemaat PD Eklesia Cirebon. Bersiaplah, siap. Untuk apa? Karena Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara. Amin. Bersiaplah karena Tuhan akan menyembuhkan sakitmu. Bersiaplah karena Tuhan akan siap menyelamatkan keluargamu. Siap. Bersiaplah karena Tuhan akan meluputkan saudara dari segala malapetaka. Bersiaplah karena Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Be ready and go, Tuhan bilang. Jangan cuma siap berdiri kemudian gak ngapa-ngapain saudara. Bersiaplah dan pergi, Tuhan bilang. Gagian pergi, Tuhan bilang. Cepat pergi, selamatkan Kehila. Tuhan akan melakukan banyak perkara dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Masalahnya, saudara mau tetap diam bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara yang tidak membangkitkan semangat saudara. Ataukah saudara akan berkata, yes Tuhan, saya mau bersiap-siap. Saya gak peduli omongan orang-orang di depan saya. Saya gak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya gak peduli karena mereka tidak membangun iman saya. Tapi yang saya mau lakukan adalah saya mau bersiap-siap. Dan saya mau pergi untuk mengalahkan orang Filistin. Saya bersiap-siap karena sebentar lagi Tuhan akan memulihkan ekonomi saya. Tuhan akan memulihkan bangsa ini dari COVID, dari pandemi. Bersiap-siap. Kalau saudara tidak bersiap-siap, ketika masa pemulihan itu datang, saudara gak kebagian apa-apa saudara. Tapi ketika saudara bersiap-siap, kapan waktunya Tuhan bergerak memulihkan, saudara sudah siap. Dan ketika Tuhan berkata, ayo pergi nak. Saudara berkata, oke Tuhan. Ya saya pergi, saya bertindak, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Bersiaplah saudara. Fokus pada rancangan Tuhan, bukan pada masalah yang ada di sekitar saudara. Amin. Saya tahu saudara dan saya pasti punya banyak masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Bahkan ada orang yang bilang masalah dalam kondisi pandemi ini berlipat kali ganda saudara. Kemarin saya ketemu dengan salah satu orang tua murid mau daftarin anak saudara. Sudah 4 bulan dia gak punya pekerjaan. Gak punya penghasilan, zero saudara. Anaknya 2, istrinya gak kerja, di rumah ibu RT, ibu rumah tangga. Mau masukin sekolah, saya tanya, Papa dari mana TK-nya? Oh dari Terang Bangsa, mau masuk SD.
Ngomong-ngomong masalah biaya, ketika saya bicara biaya, dia nawar saudara. Kan biasa kalau orang nawar saudara. Kemudian dia bilang begini, Sir Steve, ini aja saya masih bingung. Karena yang di TK saya masih nunggak. Nanti kalau anak saya naik ke SD, kan saya harus bayar yang di TK, harus beresin. Kemudian juga harus bayar yang di SD. Saya nggak punya penghasilan Pak, sudah 4 bulan. Saya udah coba usaha, masih nggak nutup. Kalaupun saya dapat uang, serabutan, hanya cukup buat makan sehari-hari. Saudara, yang begini ini banyak masalahnya saudara. Betul nggak saudara? Bayangin saya sama Miss Ina kadang-kadang setiap hari ketemunya orang-orang yang begini saudara. Ada yang nyari kerjaan karena nggak punya kerjaan saudara. Kita ini sekolah dan lembaga sosial nyariin kerjaan saudara. Nah ini yang terjadi saudara. Tapi firman Tuhan sore hari ini berkata, bersiaplah, pergi, siap-siap, kalahkan masalahmu, kalahkan ketakutanmu, kalahkan kekhawatiranmu, kalahkan keraguan-raguanmu, siap. Tuhan bilang, karena aku akan menyerahkan Filistin itu ke dalam tanganmu. Siapa Filistin saudara hari-hari ini? Saya tidak tahu. Tapi malam ini Tuhan berkata, siap-siap nak, aku akan serahkan Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan engkau akan menjadi seorang pemenang. Amin saudara. Jadi mari yang pertama fokus dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan fokus pada pergumulan saja. Bergumul untuk masalah saudara boleh. Bukan gak boleh, boleh. Tapi jangan kelewatan saudara. Sampai akhirnya saudara tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini saudara gak ngerasain saudara. Kami di sekolah banyak kesaksian saudara, kalau mau diceritakan panjang lebar. Mungkin kalau saya cerita panjang, Misina juga banyak kesaksian saudara hari-hari ini. Nyari murid susah saudara, benar gak? Susah, apalagi maaf kalau untuk anak-anak TK saudara. Aduh masih online ya, udahlah di rumah aja, anak saya masih 3 tahun. Tapi saya bilang sama guru-guru, bersiaplah. Kalau kamu berdoa setiap hari minta murid-murid, maka bersiaplah. Ketika Tuhan siap kirimkan murid-murid. Artinya apa? Bersiap, jangan cuma diem aja. Pergi, artinya apa? Berbuat sesuatu. Maka sekarang saudara, guru-guru, wah hebat saudara, keren. Bikin namanya school touring, bikin namanya virtual, trial virtual saudara. Bikin talk show di Radio Suara Gracia, apapun dikerjakan saudara. Promosi di Instagram, di Facebook saudara, lewat orang tua murid, semua dilakukan. Itu artinya bersiaplah dan pergi. Kalau cuma doa doang, gak ngapa-ngapain saudara, gimana mau terjadi mujizat? Guru-guru kami mau retret saudara di Bali bulan September. Dana yang masih kurang cukup banyak, karena kami mensubsidi. Saya bilang sama guru-guru, ayo doa, beriman cari dana. Makanya kan kemarin jualan saudara. Yang saya bikin salut saudara. Guru-guru itu sampai mengumpulkan baju-baju bekas dari orang tua murid siapa saja. Mereka beberapa kali jualan saudara. Buka emperan di Stadion Bima. Baju-baju bekas yang layak pakai itu dijejer. Guru laki, guru perempuan pokoknya ada yang di pinggir jalan teriak-teriak. Ayo bu, baju second bu, kualitas super, ayo. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jumat, Sabtu, Minggu kalau gak salah saudara. Saya bilang, gak malu ya kita ya? Gak usah malu lah Sir Steve. Wong kita gak minta-minta kok katanya. Pernah ketemu orang tua murid gak tadi lagi kita jualan? Pernah ketemu orang tua murid. Terus gimana? Ya kita sapa jadi beli katanya orang tua muridnya. Saudara, malu tak cari uang seperti itu? Enggak malu, halal kok. Guru-guru SD mau graduation, dananya kurang saudara. Yayasan bilang, gak boleh minta dari yayasan. Ayo berusaha, bergerak, cari sesuatu.
Mereka juga jualan di Bima, saudara, gelar emperan, teriak-teriak, ayo ibu-ibu, baju baru, bagus banget, tas, sepatu. Lumayan, dapat sekian juta, saudara. Kepala sekolah duduk di bawah ngelemprak sama anak buahnya, teriak-teriak di pinggir jalan, jualan. Itu kita harus lakukan, saudara. Bergerak, go. Maka Tuhan akan memberkati. Amin, saudara. Nah, setelah Daud selesai, saudara, singkat cerita Kehila menang, saudara, dimenangkan, Filistin kalah. Ya, setelah kemenangan besar itu, apakah setelah itu masalah Daud selesai? Kemudian, wah, Daud dieluk-elukan oleh orang Kehila, dapat penghargaan, namanya jadi pahlawan, saudara. Ayat yang ke-7, saudara, kita baca sama-sama. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, dia telah mengurung dirinya. Ada fase yang kedua, apa yang Daud alami ketika Daud menang peperangan, saudara. Sepertinya Daud bisa santai. Tidak, saudara. Ternyata, saudara, setelah Daud mengalami kemenangan, Saul dengar bahwa Daud ada di Kehila. Maka Saul berikhtiar, saudara. Saul berkata ingin menghancurkan Daud. Ayat 7 sekali lagi saya ulangi baca buat saudara. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Orang anak buahnya kasih tahu Saul, saudara. Maka berkatalah Saul, yang saya kasih blok warna berbeda, saudara. Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Saul merasa, apa saudara? Merasa. Saul masih merasa bahwa Tuhan menyertai dia, karena dia berkata Allah telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Padahal saudara, Tuhan itu udah gak ada dengan Saul, saudara. Tuhan udah gak ngomong sama Saul. Samuel pun udah gak ngomong sama Saul, saudara. Tuhan udah meninggalkan Saul, tapi Saul masih merasa bahwa Tuhan itu ngomong dan menyerahkan Daud kepada Saul. Nah ini saudara, kadang-kadang kita kan juga begitu kan. Kita merasa, padahal enggak, saudara. Ya, Saul merasa bahwa Tuhan menyerahkan Daud. Ayat 10 bilang begini, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar. Daud doa lagi sama Tuhan. Mendengar kabar pasti, artinya bukan hoax, bukan kabar burung, bukan kabar yang tidak terverifikasi. Daud berkata, Tuhan, aku telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena Daud. Ayat yang ke-11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangan Saul? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini, Tuhan? Maka Tuhan menjawab, ia akan datang. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud sekali lagi, akan diserahkan oleh warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan bilang, ya, mereka akan menyerahkan. Ketika Daud mengalami pergumulan, dia terima berita bahwa Saul akan datang untuk menangkap Daud. Daud datang lagi sama Tuhan, tanya lagi, Tuhan, bener enggak sih berita ini kalau saya dengar, kalau Saul mau datang nangkap saya? Tuhan bilang, iya bener Daud, bukan hoaks, bener. Kemudian Daud tanya lagi, jadi Tuhan, kalau Saul mau datang bener, dia mau nangkap saya nih Tuhan. Tuhan bilang lagi, iya benar. Nanti orang Kehila akan menyerahkan kamu kepada Saul. Nah saudara, bayangin yang terjadi dengan Daud, saudara. Orang Kehila itu sudah ditolong sama Daud, sudah diselamatkan dari orang Filistin. Daud sudah berperang mempertaruhkan nyawa mengusir orang Filistin.
Tapi apa yang terjadi ketika Daud mendengar Saul mau datang dan didengar bahwa orang Kehila katanya mau menyerahkan Daud kepada Saul dan dikonfirmasi kepada Tuhan, Tuhan berkata, "Iya Daud, orang Kehila mau menyerahkan kamu." Orang Kehila akan menyerahkan Daud kepada Saul, saudara. Bayangin, ini sebuah pengkhianatan yang luar biasa, saudara. Kebaikan Daud tidak dibalas dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya kebaikan Daud dibalas dengan sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa alasannya orang Kehila mau serahin Daud kepada Saul? Kan gitu saudara, alasannya apa? Ternyata saudara ada alasannya. Orang Kehila ini takut sama Saul saudara. Dia lebih takut kepada Saul ternyata ketimbang kepada orang Filistin. Kenapa saudara? Karena orang Filistin itu dia datang hanya menghancurkan panen. Hanya menghancurkan lumbung padi, tempat-tempat makanan. Dia hanya menghancurkan tempat panen mereka di tempat pengirikan. Ayat pertama saudara. Tetapi saudara, orang Kehila mendengar apa yang dilakukan Saul. Saudara, mundur beberapa pasal ketika Saul membunuh 85 imam dan keluarganya. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada salah satu keluarga dari imam ini ketemu Daud, kasih bekal dan kasih pedang Filistin, pedang Goliat saudara. Kemudian Saul mendengar dan Saul marah, panggil semuanya. Dibabat habis saudara, dibantai 85 imam dan keluarganya. Hanya satu yang lolos saudara, dan akhirnya mengikut Daud. Jadi orang Kehila ketakutan saudara. Udahlah, daripada nanti kita dibantai sama Saul. Saul tuh bengis banget, Saul itu galak banget. Sudahlah, kita lupakan kebaikan Daud. Sudah, kita bilang aja, iya Daud ada di sini. Kalau kamu mau datang, datang aja, tangkap aja, selesai. Ini yang terjadi saudara. Ini yang dialami oleh Daud saudara. Kebaikan yang Daud alami, yang Daud lakukan buat orang Kehila, ternyata saudara, dia pikir Daud akan disembunyikan oleh orang Kehila. Daud berpikir orang Kehila akan bilang sama Saul, oh nggak ada Saul, Daud nggak ada di sini. Daud udah pulang, Daud udah nggak ada. Ternyata saudara, dikasih tahu sama Saul, ada tuh Daud lagi jalan-jalan di mall. Kalau mau datang datang aja, kalau mau tangkap tangkap aja. Daripada nanti ruwet urusannya sama Saul, mendingan Daud yang diserahkan. Yang kedua saudara, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan, walaupun saudara dikecewakan. Amin. Ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Saudara pernah tahu tuba itu apa? Tuba itu akar saudara. Ya, akar pahit itu dibikin buat ngeracun ikan saudara. Jadi kalau misalnya susu itu kan manis, nah tuba itu kan beracun saudara. Air tuba itu airnya beracun. Jadi apa yang manis dibalas dengan yang racun saudara. Kebaikan dibalas dengan sesuatu yang jahat saudara, dikhianati. Pertanyaan saya, saudara pernah kebaikan saudara dibalas bukan dengan kebaikan lagi? Pernah gak saudara? Sering. Ya kan, saya juga mungkin pernah ngalamin. Saudara sudah bantu orang dengan harapan suatu ketika orang itu bisa bantu saya lagi. Tapi ternyata ketika orang itu dibantu, orang itu gak bantu kita saudara. Saudara minjemin duit kepada orang dengan harapan suatu ketika kalau saya butuh juga saya bisa pinjem dengan harapan saudara. Tapi ketika saudara memerlukan sesuatu, saudara sedang sulit dan saudara butuh uang, saudara tahu oh saya mau datang kepada orang ini dulu yang pernah saya tolong, siapa tahu dia bisa bantu. Ketika saudara datang kepada orang itu berkata, oh sorry ya, gua gak bisa bantu lu. Sakitnya bukan di sini saudara, di sini. Benar gak saudara? Kebaikan saudara seringkali mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan. Daud juga sama saudara, dia dikecewakan oleh orang Kehila. Daud berpikir orang Kehila akan menjadi pembela buat Daud dan menjadi perlindung buat Daud. Tapi dia tidak menikmati itu saudara. Tapi Daud tidak kecewa, tidak ada ayatnya saudara baca. Maka Daud marah-marah dan ngamuk-ngamuk di Kehila. Nggak ada saudara. Daud nggak protes sama orang Kehila. Daud tidak marah-marah sama orang Kehila. Daud cuma datang sama Tuhan.
Dan Tuhan bilang, ya nanti kamu akan diserahkan Daud. Maka ketika Daud mendengar apa yang Tuhan katakan, Daud nggak ngomong apa-apa. Ayat 13 bilang begini, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka bisa pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia berperang. Apa yang Daud lakukan? Daud gak banyak ngomong, saudara. Ketika Tuhan bilang seperti itu, Daud beres-beres. Daud packing, bilang sama anak buahnya, wis kita keluar dari Keila. Kita pergi kemana saja. Yang penting kita pergi dari sini. Dan ayat yang menarik, ada kata menarik di situ. Bersama dengan 600 orang banyaknya. Pertanyaan saya, yang pertama itu kan 400, saudara. Yang 200-nya siapa? Dari mana Daud dapat tambahan 200, saudara? Saya percaya 200 ini adalah orang Keila yang tahu akan hidup Daud. Amin, saudara. Ketika Daud bertempur mengorbankan segalanya untuk membela orang Keila. Mungkin orang Keila lihat, wih keren ya Daud ya. Wih dia bela kita. Maka ketika Daud mengalami kesulitan, ada 200 orang yang diberkati hidupnya oleh Daud. Dia jadi pengikutnya Daud, saudara. Dia pergi meninggalkan Keila bersama dengan Daud. Dia pergi, saudara. Kemana saja. Dan Tuhan meluputkan Daud. Kalau saudara baca di ayat yang ke-14 bilang begini, maka Daud tinggal di padang gurun, ya, di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud pergi sampai ke padang gurun Zif dan Daud tinggal di pegunungan. Daud tinggal di sana. Tuhan tidak mengizinkan Saul menyentuh Daud, saudara. Tuhan luputkan Daud, Tuhan selamatkan Daud, saudara. Hari ini, apakah saudara pernah dikecewakan oleh teman saudara, atau mungkin oleh keluarga saudara, oleh teman sepelayanan, oleh teman di perusahaan, di kantor saudara, oleh sahabat saudara? Mari belajar seperti Daud. Daripada saudara habis energi untuk memikirkan bagaimana membalas kejahatan itu atau membalas perilaku orang itu terhadap saudara, lebih baik saudara keluar. Lebih baik saudara pergi kemana saja. Tuhan bilang, tidak usah saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan bilang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika engkau sedang kecewa hari-hari ini, saudara berdoa buat orang yang mengecewakan saudara dan berkata, Tuhan aku berdoa, aku mengampuni dia. Selesai, saudara. Belajar seperti Daud. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kerjakan panggilan saudara dalam keadaan apapun. Amin, saudara. Yang ketiga adalah serve Him, kerjakan, layani Tuhan dalam keadaan apapun. Daud mengerjakan panggilannya dalam keadaan dikecewakan, disakiti, dikejar-kejar oleh Saul, nyawanya terancam. Dia hidup dengan orang-orang yang bermasalah, saudara, yang dia harus selesaikan, yang dia harus menjadi pemimpin buat mereka. Keadaan yang tidak enak. Tetapi Daud masih bisa menyelesaikan panggilannya, mengalahkan orang Filistin. Daud masih bisa berbuat baik kepada orang Keila, saudara. Dia mengerjakan panggilan itu dalam keadaan apapun. Hari ini apapun saudara keadaannya saat ini, mari kerjakan panggilan saudara apapun keadaannya. Mau pandemi gak pandemi, kalau saudara harus melayani, melayani. Jangan harus menunggu saudara dapat jabatan dulu baru melayani. Ya saya sih baru mau jadi singer kalau saya ditunjuk sama Ko Freddy, baru saya mau jadi singer. Kalau gak ditunjuk ya saya gak maulah. Padahal sudah dibuka kesempatan pelayanan yang mau jadi singer, mau jadi penari, multimedia, sudah dibuka kesempatan.
Tapi saudara berkata, ya saya mah nunggu ditunjuk aja. Kalau saya nggak ditunjuk ya saya nggak mau. Teruslah melayani saudara ketika keadaan tidak ideal. Amin. Hari-hari ini keadaan tidak ideal. Saudara nggak bisa salaman-salaman. Hamba Tuhan juga susah kalau mau khotbah, saudara kemana-mana susah. Mau keluar kota, naik pesawat, harus prokes, harus di swab saudara. Streaming, bener gak saudara? Mau mendoakan juga nggak bisa. Dulu suka altar call, sekarang susah, nggak ideal saudara. Kapasitas gedung dibatasi 50%, nggak bisa padat-padat saudara, nggak ideal. Selama kebaktian harus pakai masker, bener nggak saudara? Nggak ideal. Tapi Tuhan bilang, teruslah melayani walaupun keadaanmu tidak ideal. Teruslah melayani ketika saudara tetap dalam sebuah pergumulan hidup saudara. Pergumulan saudara tidak harus menghentikan saudara melayani Tuhan. Amin saudara. Ketika engkau dalam tekanan apapun tidak membuat saudara berhenti untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang saudara bisa lakukan. Layani Tuhan dengan panggilan saudara. Kalau saudara panggilannya asir ya lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara panggilannya sebagai pendoa ya doa saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda untuk menggenapi panggilan dan pelayanan Tuhan. Jangan bilang nantilah kalau sudah pandeminya selesai. Pertanyaannya kapan selesainya? Nantilah kalau saya sudah lulus SMA baru saya melayani Tuhan. Kapan lulusnya? Sekarang baru kelas 1 SMP. Nantilah kalau saya sudah diberkati Tuhan maka saya akan masuk dalam lawatan. Kapan saudara nanti diberkati Tuhannya? Tapi hari ini Tuhan berkata seperti Daud. Lakukan panggilan saudara apapun keadaannya. Amin. Apapun tantangannya, apapun akibat yang akan saudara terima nanti saudara. Mungkin ditolak, sakit hati, dikejar-kejar orang, terancam saudara. Tapi ketika saudara berkata, aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji dan tak akan pernah mengingkari. Tuhan berkata, bersiaplah, pergi ke Kehila, kalahkan orang Filistin. Malam ini sebagai penutup saya berkata kepada saudara, bersiaplah jemaat Tuhan, pergi kalahkan Filistinmu. Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Filistin ke dalam tanganmu. Amin. Siapa yang mau pergi dan bersiap mengalahkan Filistin? Saudara angkat tangan tinggi-tinggi. Kalahkan Filistinmu saudara. Amin. Go. Jangan cuma diam. Rebut kemenangan. Layani Tuhan. Setia dengan panggilan saudara. Apapun saudara keadaannya. Setialah. Ketika engkau setia dengan panggilan saudara, maka Tuhan akan menambahkan lebih lagi. Tapi kalau saudara tidak setia dengan panggilan saudara, jangan pernah harap Tuhan menambahkan. Kalau saudara setia dengan talenta saudara, maka Tuhan akan tambahkan lebih. Amin saudara. Bersiaplah and go. Filistin akan diserahkan ke dalam tangan saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Yes Lord, Dia berjanji, Dia menggenapi